Baik, saya Sulfiana akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan satu contoh soal terkait metode MODI. Jadi di sini saya ada soal yang saya ambil dari sebuah artikel. Di sebuah artikel itu merupakan sebuah kasus yang lalu saya rangkum menjadi sebuah soal yang berbunyi, pada proyek pembangunan jembatan di Sulawesi Utara dilakukan sebuah distribusi material berupa batu pecah berukuran 2-3 cm. Pendistribusian dilakukan dari 3 tempat menuju 3 tempat juga, yang tempatnya masing-masing bisa teman-teman lihat di layar HP teman masing-masing. Jika jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material adalah dump truck dengan kapasitas 7 m kubik serta didapatkan data-data. Jadi di bawah ini ada saya rangkum data-data yang didapatkan dari artikel tersebut. Di sini ada data kebutuhan material batu pecah dari masing-masing tempat tujuannya. Karena tadi yang saya sudah sebutkan tempat tujuannya itu ada 3, jadi di sini ada 3 tempat dengan kebutuhan material masing-masing. Dan jumlah material yang dibutuhkan itu senilai 1190 meter kubik. Selain ada kebutuhan, di sini juga ada ketersediaan dari ketiga tempat asalnya ya. Di sini dari masing-masing tempat bisa teman-teman saksikan, ini ada masing-masing, dan jumlah material yang dibutuhkan itu juga 1190 meter kubik. Maka, hitunglah biaya transportasi yang optimal untuk distribusi bahan material tersebut dengan menggunakan, jadi ada 2 langkah di sini, yaitu menggunakan metode awalnya berupa NWC atau Northwest Corner yang sudah dibahas pada pertemuan minggu sebelumnya. Yang teman kami, yang anggota kelompok, maksud saya yang kelompok kami juga sudah menjelaskan. Lalu metode akhirnya itu menggunakan MODI atau Modified Distribution. Jadi, baiklah teman-teman, di sini kita langsung saja ke pembahasan. Jadi, di sini kita akan melewati 2 tahap. Yang tahap pertama itu merupakan untuk metode awalnya dulu. Metode awalnya itu menggunakan NWC atau Northwest Corner. Jadi, di sini langkah-langkah NWC sama seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Untuk menghemat waktu, mungkin langkah NWC bisa teman-teman saksikan saja di sini ya, teman-teman. Oke. Sehingga total biaya distribusi bahan material batu pecahnya itu senilai 225.557.334. Ini baru metode awalnya aja. Setelah itu kan kita akan ke metode akhirnya. Metode akhirnya itu kita pakai MODI kan. Yang metode inilah yang akan saya jelaskan karena berhubungan dengan materi kita minggu ini. Di sini yang pertama itu, di sini kan ada tabel yang pertama di NWC ini kan. Ini kita copy dulu, kita taruh ke sini. Tujuannya untuk apa di copy? Karena tabel ini yang akan kita gunakan juga di MODI ini. Jadi tahap pertama itu kita harus mencari baris serta kolom dari masing-masing ini. Kelompok kami di sini memisalkan baris itu sebagai M, sedangkan kalau kolom itu sebagai N. Dan yang harus teman-teman ingat bahwa sudah ketentuan bahwa M1 atau baris pertama itu senilai atau bernilai 0. Jadi untuk mencari baris atau kolom salah satunya kita menggunakan rumus MI tambah NJ sama dengan CIJ. Jadi misalnya kan kita kan udah dapat kan M1-nya kan. Misalnya setelah M1 kan berarti kita nyari nih yang sudah ada nilainya ini. Kan sudah pada kota ini kan sudah ada bernilai 470 kan. Jadi kita bisa nyari salah satunya. Jadi kita kan berarti ke ini M1-nya sudah ada. Terus itu C1A-nya atau A1-nya kan juga sudah ada kan 181.428. Berarti kita bisa nyari ini NA-nya. Karena kan rumusnya MI tambah NJ sama dengan CIJ. Berarti kalau misalnya yang pertama saya mau nyari NA-nya. NA-nya berarti saya pakai rumus M1 ditambah NA. Ini di sini NA, N kan ini kolom A sama dengan CA1. Ini CA1-nya ini. Karena ini A, ini 1, berarti ini yang akan kita pakai. Jadi karena M1-nya sudah diketahui 0, tambah NA yang akan kita cari, CA1-nya ini tinggal kita masukin. Jadi didapat nanti NA 181.428. Saya tandai ya yang sudah kita dapat. Jadi di sini
Na-nya kita udah dapat. Oke, setelah kita dapat Na, apalagi selanjutnya? Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Yang akan kita cari selanjutnya yaitu M2-nya, ininya, baris keduanya. Kenapa kita nyari baris kedua? Ini baris kedua yang ini, karena kita kan sudah dapat nih Na atau kolom yang A. Terus tuh C2A-nya juga udah ada kan ini. Jadi kita bisa dapat M2-nya karena Na-nya ini sudah ada. Jadi kita tinggal masukin rumus saja nanti. M2 ditambah Na sama dengan Ca2, tinggal masukin angkanya, nanti didapat nilai M2-nya. Nih ya, Na-nya kan tadi udah didapatkan sebelumnya kan? Karena Na-nya di sini udah didapat teman-teman, jadi M2-nya kita bisa nyari di sini nilainya. Kalau misalnya kita mau nyari misalnya saya mau nyari NC dulu, susah misalnya saya mau nyari NC, sedangkan NC belum diketahui dan M2-nya belum diketahui kan, jadi saya nggak bisa nyari karena dua bagian itu belum diketahui, kita cuma diketahui satu saja. Jadi biar kita bisa dapat, kita harus dua yang kita tahu diketahuinya. Jadi kita bisa nyari M2 karena kalau kita M2 di sini udah ada yang diketahui, C2A udah diketahui sama Na-nya kan udah diketahui, tadi udah didapat sebelumnya. Jadi kita bisa nyari M2-nya berapa. Pakai rumus yang sama, tinggal kita ubah aja. M2-nya nanti sama dengan Ca2 dikurang Na. Nanti didapatkan hasilnya 16.429. Jadi M2-nya kita udah dapat ya. Saya kasih tanda lagi M2-nya. Ini dia naik dia ini. Oke, di sini saya kasih tanda M2. Ini nilainya itu caranya saya bikin di bawah. Ini cuma sebagai tanda aja yang udah dapat ya, biar nanti teman-teman nggak bingung yang mana dulu yang bisa kita cari gitu kan. Oke, M2 kita udah ketemu, M1 kita udah ketemu, Na kita bisa ketemu. Selanjutnya kita bisa nyari NB karena M2 sudah diketahui, CB2-nya sudah diketahui, berarti nanti NB juga kita bisa nyari. Bentar ya, dia lagi loading. Oke, kita akan cari NB-nya. NB-nya, nanti kita pakailah rumus NB-nya sama dengan CB2 dikurang M2. Nanti didapatkan hasil 182.142. Jadi kita tuh tinggal cari satu-satu aja teman-teman. Yang penting ada yang diketahui, dua yang diketahui, mau itu kolom atau baris atau nilai C-nya yang diketahui. Yang penting dua diantaranya sudah diketahui, kita bisa nyari satu-satu. Kita nyari satu-satu nanti sampai ketiga kolom terisi, ketiga baris juga sudah terisi. NB sudah dapat, selanjutnya apa yang bisa kita cari? Yang kita bisa cari selanjutnya bisa dengan kita bisa nyari M3-nya. M3-nya karena yang kita butuhin nanti ini ya M3-nya. Kita nggak ke M3 dulu. Kita ke maaf karena lepas ini kita bisa ke sini dulu. Kalau kita ke M3 kita belum dapat NC-nya, kita belum dapat, sedangkan M3-nya kita belum dapat. Maaf. Jadi yang kita cari itu NC dulu. Kenapa NC? Karena M2-nya sudah dapat. Kan kalau C2 maksud saya tuh C2, kalau C2 kita carikan C2-nya, kita akan nyari NC-nya. Nanti kan di sini nilai C2-nya, 2C-nya sudah dapat. Terus tuh M2-nya juga udah dapat kan ini. Jadi kita bisa masukin angka rumusnya. Nih, nanti didapat NC-nya. M2 tambah NC sama dengan C dari C2. Nanti didapat NC-nya 182.856. Ini ya NC-nya. Oke, lalu kalau NC udah dapat, ini set. Jadi kita bisa nyari untuk M3-nya. Karena M3 kan berarti di sini. Nih, ini kan kita nyari, karena kita cari yang berisi. Setelah ini tadi kita udah berisi, kita cari untuk Na. Lalu kita ada ini lagi, yang ini untuk nyari M2. Lalu ada ini untuk nyari NB. Lalu ada ini untuk nyari NC. Selanjutnya 340 ini akan kita gunakan untuk mencari M3-nya. Karena juga udah diketahui kalau kita mau nyari M3 kan berarti yang sudah diketahui ada dua hal nih. Ada kolom C serta ada dari
C3-nya udah diketahui. Jadi kita dapat nih nilai baris sama kolomnya sudah kita dapat. Seharusnya kan kita dapat 6 kan, baris 3, kolom 3. Di sini ada 5, ditambah 1, 6 ya, M1 karena sudah diketahui awalnya. Jadi teman-teman, kita itu bisa nyari baris sama kolomnya kayak gitu, satu-satu. Dari M1-nya sudah diketahui 0. Kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, kita cari. Asalkan di antara C-nya serta baris dan kolomnya, 2 dari 3 hal itu sudah kita ketahui. Kita cari satu-satu yang mencukupi syarat itu, nanti kita dapat satu-satu. Nanti pasti langsung dapat untuk semuanya, untuk baris dan kolom semuanya. Udah masuk ke dapat baris dan kolomnya, kita cari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jumlah biaya yang dikeluarkan sama saja caranya kayak NWC. Tinggal dikali 470 dikali 181.428 berapa. Nanti ditambah sama yang 60 kali ini, baru itu nanti 279 kali ini, tambah 41 kali ini, tambah 340 kali ini. Nanti didapatkan hasilnya. Terus kita ini kan masih ada yang kosong kan di sini kan. Masih ada yang X ini yang kosong, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak yang masih kosong. Jadi kita harus nyari kotak indeks perbaikannya. Di sini ada rumusnya yang sudah dijelaskan oleh Nur Fauzia sebelumnya. Jadi kita memakai rumus yaitu di sini perbaikannya itu kami simbolkan dengan DIJ sama dengan CIJ yang kita sudah cari sebelumnya. Ini ya, CIJ-nya. Nih. C23-nya, C2 dia juga sudah terdapat di sini kan, bukan kita cari, kita sudah dapat di sininya C-nya. C-nya kita sudah cari, terus tuh maaf maksud saya C-nya sudah ada di tabel yang kita cari, M sama N-nya sudah kita dapat. Kita tinggal masukin satu-satu. Kita lihat dulu kotak pertama yang kosong itu yang mana? Yang kotak yang pertama yang kosong yang ini B1. Jadi yang akan kita cari itu B1. B1 berarti nanti C-nya kita pakai 182.142, kita kurangkan dengan M1. M1 tadi sudah diketahui ya, 0 dikurang sama NB. Kita tinggal lihat aja. NB-nya berapa? Tadi kan sudah diketahui. Kita cari satu-satu di sini. NB mana? NB ini 182.142. Nah, kita masukin lah. Nanti teman-teman kurang didapat hasilnya 0. Lalu setelah B1 siapa lagi yang kosong? Setelah B1 ternyata yang kosong ada C1. Berarti kalau C1 nanti kita pakai C ini. C1 ini dikurang M1 0 dikurang NC-nya. NC-nya juga teman-teman di sini sudah kita cari ya sebelumnya teman-teman, NC-nya sudah ada nilainya, tinggal kita kurangin. Nanti didapat hasilnya negatif 1428. Lalu kita lihat lagi setelah C1 siapa yang kosong. Setelah C1 ternyata yang kosong adalah A3. A3 berarti kita pakai C dia 194.285. A3 dikurang M3 karena kan dia 3 kan. Jadi M3 kita lihat M3 itu baris ketiga, M3 ini 7.858 dikurang sama NA-nya. NA-nya berarti kolom yang ke A juga sudah dapat sebelumnya. Nanti teman-teman kurang akan dapat hasil 4.999. Setelah A3, kita lihat siapa lagi yang kosong terakhir. Ternyata yang kosong terakhir itu adalah B3. B3 juga caranya sama kayak sebelumnya. Didapat hasilnya 2142. Dan yang teman-teman kita lihat hasil dari indeks perbaikannya itu bagaimana. Ternyata masih ada yang bernilai negatif yaitu C1. Jadi belum bisa selesai di sini, berarti belum optimal. Berarti kita harus mengulang lagi tahap-tahapnya sampai tidak didapatkan hasil indeks perbaikannya itu negatif maksud saya. Jadi harus positif semuanya. Jadi kita cara cari atau mengulang tahapnya itu, kita lihat yang negatif itu kan C1 kan. Biar nggak bingung, di sini saya ada copy lagi tabel yang di atas. Ini tabel di atas sama aja teman-teman ya. Saya copy ke sini. Oke, yang negatif tadi C1 ya teman-teman. Ingat ya C1. Nih, C1. Ini C, kolom C ini 1. Berarti di sini letaknya teman-teman. Di sini letak teman-teman. Terus di sini kita akan agak melibatkan stepping stone. Stepping stone yang sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kan kita dari C1 ini nanti dia
dari C1 dia akan ke A1, lalu akan ke A2, lalu akan ke C2, lalu dia akan kembali lagi ke C1. Karena ingat syarat stepping stone minggu lalu yaitu jika dia berangkat dari kota sini dia harus kembali lagi ke kota situ. Jadi di sini ada rutenya, lalu emang sudah ada peraturannya yaitu positif, negatif. Karena dia berawal dari C1, jadi C1 bernilai positif, yang ini bernilai negatif, positif, negatif. Terus kita lihat di sini kan berarti ada dua yang negatif kan, ada negatif 470 sama ada negatif 41. Kita lihat nilai negatif yang paling kecil yaitu negatif 41. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya untuk membuat tabel yang baru, untuk tabel perbaikan selanjutnya. Jadi negatif 41, jadi nanti yang C1 ini karena dia positif, jadi nanti dia positif, jadi ditambah 41. Jadi nanti di tabel selanjutnya nilai C1 akan berubah jadi 41. Kita lihat ya. Nih, dia akan berubah jadi 41. Lalu, yang ini karena negatif berarti 470 dikurang 41. Nanti dapat hasilnya 429. Ini karena 60-nya positif, jadi 60 tambah 41, dapat nih, berubah jadi 101. Lalu ini karena negatif, 41 dikurang 41, dapat hasilnya 0 atau dikosongin di sini. Sudah dapat tabel yang baru, lalu apa selanjutnya tahapnya? Tahapnya yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu mencari kolom dan barisnya lagi satu persatu, seperti tahap yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke. Di sini kita akan nyari baris dan kolom satu-satu. Seperti biasa, M1-nya sudah diketahui. Nanti cari lagi, pertama cari NA-nya dulu, karena M1 sudah diketahui. C1A-nya juga udah diketahui. CA1-nya sudah diketahui, jadi nanti bisa dapat NA. Nanti cari satu-satu, lalu nanti bisa nyari NC. Lalu nanti bisa cari M2, dan selanjutnya sehingga didapatkan nilai dari 3 baris dan 3 kolomnya. Setelah sudah dapat semua nilai baris dan kolomnya, bentar ya, kita akan menunggu loadingnya dulu laptopnya. Jadi pokoknya selagi kita melakukan sebuah indeks perbaikan itu, nilainya itu tidak boleh negatif ya teman-teman. Jadi pekerjaan kita itu akan selesai jika nilai indeks perbaikannya itu sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Kalau misalnya masih ada nilainya negatif, kayak tadi contoh punya saya, itu kan berarti kita ulang lagi kan, kita lihat lagi yang negatif. Terus kalau misalnya, kalau tadi punya saya itu kan negatifnya itu cuma 1, jadi kita gampang milihnya. Tapi kalau misalnya nanti negatifnya ada 2, teman-teman tinggal lihat aja nilai negatifnya yang paling besar. Itu sama seperti tahap stepping stone minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi di contoh soal ini, dia itu metode awalnya dia menggunakan NVC ya teman-teman, dan metode akhirnya dia itu menggunakan MODI. Baik, jadi setelah tadi kita mencari baris dan kolomnya, kita akan nyari jumlah biaya yang dikeluarkan. Juga caranya yang sama, tinggal kita kalikan lalu kita jumlahkan. Lalu setelah itu kita nyari lagi kotak indeks perbaikannya. Karena tadi kan masih ada kotak yang kosong kan. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 kotak yang kosong. Jadi kita cari pakai tahap-tahap yang seperti tadi. Pertama, kotak yang kosong itu kan ada B1. Jadi kita cari dulu kotak B1. Pakai rumus yang sama juga, berarti B1 rumusnya sama dengan C1B dikurang M1 kurang NB. Nanti kita masukkan angkanya, didapat hasilnya 0. Setelah B1, selanjutnya kotak yang kosong yaitu ada C2. C2 kita cari, masukin C dari C2 dikurang M2 dikurang NC, nanti dapatkan hasilnya 1428. Setelah itu kotak yang ketiga yang kosong yaitu ada A3 dan B3 ya, A3 dan B3. Dicari A3 sama B3.
Teman-teman lihat deh hasil dari kuota indeks perbaikan seginya itu tidak ada yang negatif kan? Ada yang 0, 1428, 3571 dan 714. Sudah tidak ada yang negatif. Beda sama tahap yang sebelumnya yang ada salah satu yang negatif. Kalau tidak ada yang negatif berarti tahapnya selesai sampai sini. Jadi nilai yang tadi ini yang kita sudah dapatkan yang sebelumnya yang 225.498.786 itu sudah kita dapatkan sebagai biaya optimum untuk proses distribusi bahan material didapatkan hasilnya. Jadi karena nilai ZIJ dikurang CIJ-nya itu sudah tidak ada negatif, maka tabel yang barusan itu sudah optimal atau minimum. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas contoh soal saya. Jika ada yang kurang mengerti, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar dan akan kami balas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.